Pernah kepikiran nggak sih kalau keselamatan di tempat kerja itu sebetulnya bukan soal untung-untungan? Ini bukan tentang nasib baik atau nasib buruk. Ternyata ini adalah ilmu pasti yang sudah dikembangkan lebih dari 100 tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya kita bisa memprediksi dan yang paling penting, mencegah kecelakaan bahkan sebelum itu terjadi. Nah, kalimat ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Mungkin keselamatan itu bukan segalanya, tapi tanpa keselamatan, segalanya jadi sia-sia, jadi percuma. Ini adalah fondasi. Fondasi paling dasar dari setiap pekerjaan yang mau sukses dan bertahan lama. Oke, jadi gimana caranya kita bisa ngertiin sesuatu yang kelihatannya acak banget kayak kecelakaan? Jawabannya ada di data. Dulu, orang-orang hebat di bidang ini mulai mengubah cara pandang mereka. Dari yang tadinya cuma lihat kecelakaan sebagai satu kejadian, mereka mulai menganalisisnya buat nemuin pola-pola yang tersembunyi. Sejarah soal keselamatan kerja ini sebetulnya udah panjang banget, bahkan dari zaman kuno. Tapi, lompatan terbesarnya terjadi di abad ke-20. Kita fokus ke dua tokoh kunci yang benar-benar mengubah cara kita semua melihat keselamatan selamanya, H.W. Heinrich dan Frank E. Bird. Semuanya berawal dari pertanyaan yang kedengarannya simpel ini. Tapi, pertanyaan ini memicu sebuah revolusi. Heinrich adalah orang pertama yang secara sistematis bilang kalau kecelakaan itu bukan takdir. Kecelakaan adalah hasil dari serangkaian kejadian yang bisa diprediksi dan tentunya bisa dicegah. Nah, dari sinilah ilmu keselamatan modern lahir. Dan penemuan Heinrich ini, jujur, ini mengejutkan banget pada masanya. Dia menemukan kalau 88% kecelakaan itu disebabkan oleh tindakan tidak aman, alias perilaku kita sebagai manusia. Cuma 10% yang disebabkan kondisi lingkungan yang nggak aman. Penemuan ini langsung mengubah fokus keselamatan secara total, dari yang tadinya cuma benerin mesin, jadi memahami dan memperbaiki perilaku manusia. Nah, kalau Heinrich yang memulai revolusi, Frank Bird ini yang membawanya ke level selanjutnya. Coba bayangin skala penelitiannya, lebih dari 1,7 juta laporan kecelakaan. Gila kan? Dari data sebanyak itu, dia menemukan sebuah pola yang luar biasa, sebuah piramida yang nunjukin hubungan antara insiden-insiden kecil sampai ke bencana besar. Di dasar piramida, di bagian paling bawah dan paling lebar, kita punya 600 insiden nyaris celaka. Di Jepang, ini ada istilahnya sendiri, hiarihato. Itu loh momen-momen di mana kita refleks bilang, wah hampir aja. Ini tuh sinyal-sinyal peringatan kecil yang sayangnya sering banget kita abaikan. Sekarang kita naik satu tingkat. Untuk setiap 600 momen hampir aja tadi, statistik menunjukkan ada 30 kejadian yang menyebabkan cedera ringan. Ini kayak luka gores, memar, atau kesleo, hal-hal yang butuh P3K, tapi mungkin nggak sampai bikin kita berhenti kerja. Semakin kita naik ke puncak piramida, risikonya makin tinggi. Di sampel yang sama, kita menemukan ada 10 cedera serius. Ini adalah insiden yang bisa mengubah hidup seseorang, yang bisa menyebabkan cacat permanen atau butuh waktu pemulihan yang sangat panjang. Dan di puncaknya ada satu kematian. Nah, ini poin yang paling krusial. Kematian ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah puncak yang bisa diprediksi dari ratusan insiden kecil yang nggak pernah ditangani. Setiap kali kita mengabaikan satu kejadian nyaris celaka, sadar atau enggak, kita sedang membangun satu anak tangga menuju tragedi. Dampak kecelakaan itu bukan cuma soal fisik atau nyawa, tapi juga soal biaya, terutama buat bisnis. Dan seringnya, biaya yang sesungguhnya itu nggak kelihatan, tersembunyi di bawah permukaan, persis seperti gunung es. Analogi gunung es ini pas banget buat menggambarin situasinya. Biaya yang kelihatan jelas, kayak tagihan rumah sakit gitu, itu cuma puncak gunung esnya aja. Bagian terbesarnya, biaya-biaya tersembunyi, justru ada di bawah, dan ukurannya jauh lebih masif. Coba kita bandingkan. Biaya langsung, kayak biaya pengobatan atau perbaikan alat, itu yang gampang dicatat. Tapi biaya tidak langsung, contohnya produksi yang berhenti, reputasi perusahaan yang rusak, sampai semangat kerja karyawan yang turun, itu bisa 5-50 kali lipat lebih besar. Nah, biaya inilah yang sebetulnya bisa melumpuhkan sebuah perusahaan. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, gimana cara menyelesaikannya secara sistematis? Jawabannya ada di sebuah sistem yang terstruktur untuk mengendalikan bahaya, semacam cetak biru pencegahan gitu. Ini namanya hierarki pengendalian bahaya, dan urutannya ini penting banget. Solusi yang paling efektif itu ada di puncak, eliminasi. Hilangkan sumber bahayanya sama sekali. Sementara APD, seperti helm atau sarung tangan, meskipun penting, itu adalah benteng pertahanan terakhir, bukan yang pertama. Sistem yang bagus itu selalu menyerang akar masalahnya. Pada akhirnya, semua sistem, semua teori canggih di dunia ini jadi nggak berarti tanpa elemen yang paling penting, yaitu kita,
Manusia, orang-orang yang menjalankannya di lapangan setiap hari. 3 penyebab utama kecelakaan dari sisi manusia itu bisa kita ringkas jadi 3 hal ini. Saya tidak lihat, ini karena kita kurang awas atau nggak sadar sama lingkungan sekitar. Saya tidak berpikir, ini biasanya karena mau ambil jalan pintas atau buru-buru. Dan saya tidak tahu, ini akibat kurangnya pelatihan atau informasi. Jadi, gimana cara kita mengatasi ketiga hal tadi? Jawabannya adalah dengan membangun sebuah budaya di mana setiap orang merasa punya tanggung jawab. Keselamatan itu bukan cuma tugasnya Departemen Safety. Budaya ini baru berhasil kalau seorang operator di lapangan merasa nyaman dan didukung untuk melaporkan bahaya sekecil apapun, dan dia yakin laporannya akan ditanggapi serius. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Kita tahu secara matematis kalau melaporkan 600 insiden kecil bisa mencegah 1 nyawa melayang. Pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin seseorang ragu untuk melapor? Apakah karena takut disalahkan? Atau karena prosesnya ribet? Atau mungkin karena nggak percaya laporannya akan didengar? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari budaya keselamatan yang sesungguhnya.